Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam renungan harian untuk hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah kita sejenak bersekutu bersama Tuhan dalam renungan harian di hari ini. Sebelumnya kita akan awali di dalam doa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Yesus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, hidup tidaklah sesulit yang kita bayangkan, tapi juga tidak semudah yang kita pikirkan. Hidup adalah tentang kemampuan berjuang dalam segala keadaan dan kemampuan untuk tetap sabar dalam segala penantian. Hidup adalah tentang kemampuan untuk bersyukur dalam kebahagiaan dan tentang kemampuan untuk bertahan dalam segala kesulitan. Berbicara tentang kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari akan mengarahkan kita pada kesulitan dan kemudahan yang terjadi secara bergantian dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari akan mengarahkan kita pada keberuntungan dan kehilangan yang juga terjadi secara bergantian. Berbicara tentang kehidupan Bapak Ibu akan mengarahkan kita pada kebahagiaan dan tangisan yang juga terjadi secara bergantian di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang beriman dan sebagai orang percaya, kita harus punya cara yang berbeda dalam merespon, menanggapi, dan memahami segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperoleh kebahagiaan besar, janganlah menjadikan kita sombong, angkuh, dan melupakan Tuhan. Dan ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, janganlah menjadi putus asa dan berkata, Tuhan tidak peduli akan kehidupan kita. Dalam segala keadaan, tetaplah percaya kepada Tuhan yang mampu memelihara dan menolong kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman hari ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yesaya kepada Israel di tengah-tengah kehidupan mereka yang sedang menderita, mengalami kesulitan sebagai bangsa buangan. Kita tahu ketika Israel terbuang di Babel, tidaklah mudah bagi mereka. Mereka menderita, mereka mengalami kesulitan, mereka miskin, mereka mengalami kemelaratan sebagaimana bangsa buangan. Mereka diperbudak, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan, dan mereka mengalami kekerasan. Itu sebabnya kemudian mereka meratap, menangis, menjerit, dan meminta kepada Tuhan untuk dibebaskan dari kesulitan yang mereka alami, dan tertuang itu dalam kitab ratapan. Lalu Yesaya datang untuk menyampaikan kepada Israel, Tuhan akan memulihkan mereka asalkan mereka mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan akan datang untuk memberi pemulihan dan pertolongan kepada Israel asalkan mereka mau meninggalkan kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Israel terbuang bukanlah tanpa sebab, tapi mereka terbuang karena dosa besar yang mereka lakukan di hadapan Tuhan.
Ketika Israel hidup dalam kebahagiaan, mereka hidup dalam kelimpahan, mereka menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Israel menjadi sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, mereka berpaling daripada Tuhan. Itu sebabnya kemudian Allah menghukum mereka, Allah menegur mereka, Allah menghajar mereka dengan menjadikan mereka menjadi bangsa buangan. Tujuan Allah bukanlah ingin membinasakan Israel, bukan untuk memusnahkan Israel, tapi Allah menginginkan Israel bertobat. Allah menginginkan Israel mengingat dosa mereka di hadapan Tuhan, yang melupakan kebaikan Tuhan yang mereka terima daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, hari ini kemudian pesan dari Yesaya datang kepada Israel. Tuhan akan memulihkan mereka asalkan mereka bertobat. Tuhan akan mengubahkan padang gurun yang kering menjadi bergirang. Tuhan akan mengubahkan padang belantara menjadi padang yang berbunga. Tuhan akan menjadikan Israel seperti mawar yang berbunga indah. Tuhan akan memulihkan Israel seperti kehidupan mereka sedia kala, asalkan mereka mau bertobat dan mereka mau datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan penolong. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, mampulah kiranya kita merespon kebaikan Tuhan itu dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam kelimpahan, jangan sekali-kali menjadi angkuh dan sombong di hadapan Tuhan. Ketika kita memperoleh berkat yang banyak daripada Tuhan, janganlah kiranya itu membuat kita berpaling daripada Tuhan. Sebaliknya, hendaklah kita mampu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kebahagiaan, dalam setiap kelimpahan, dalam setiap berkat yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam keadaan yang sulit yang kita alami dalam kehidupan kita, hendaklah juga kita mampu meresponi itu dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengalami kesulitan, jangan membuatmu jauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya semakin dekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong dan memulihkan kita dalam kesulitan itu. Hidup kita akan senantiasa berhadapan dengan kesulitan dan kemudahan. Hidup kita akan berhadapan dengan tawa dan tangis. Hidup kita akan berhadapan dengan kelimpahan dan kekurangan. Dalam segala keadaan itu, baiklah kita meresponnya dalam iman kepada Tuhan. Ketika kita berkelimpahan, janganlah menjadi sombong seperti Israel. Ketika kita berbahagia, janganlah menjadi angkuh seperti Israel. Tapi tetaplah dalam rendah hati bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, jangan putus asa dan berkata Tuhan tidak peduli kepada kita. Tapi milikilah cara hidup orang beriman dengan senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan, Tuhan mampu memulihkan, dan Tuhan mampu menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti orang beriman. Jadilah seperti orang yang setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, senantiasa kokoh dan beriman kepada Tuhan. Dan dalam segala keadaan, senantiasa berpaut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau datang memberi segala kebaikan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Engkau datang untuk menolong kami. Engkau datang untuk membebaskan kami dari setiap kesulitan, dari setiap persoalan, dari setiap kemelaratan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa kokoh beriman kepadamu,
di dalam segala keadaan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajarlah juga kami untuk senantiasa setia beriman kepadamu di dalam setiap keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada Tuhan, berkatilah kami sepanjang kehidupan kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan kuatkan. Ya Allah ya Tuhan kami, sepanjang hidup kami serahkan kepadamu, anugerahilah kami dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melanjutkan aktivitas kita untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.